Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Ikatan kimia ini sendiri masih berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi elektron. Pada materi ikatan kimia ini kita akan mempelajari beberapa subbab materi, yakni yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan kovalen koordinasi, yang keempat ikatan logam, dan sifat dari ikatan tersebut. Di mana ikatan kimia antar atom unsur terjadi karena ingin mencapai kestabilan seperti unsur gas mulia, yaitu golongan 8 seperti He, Ne, Ar, Kr, Se, dan Rn, di mana unsur gas mulia ini akan lebih lanjut dipelajari pada kelas 12. Dan untuk mencapai kestabilan ini, terdapat dua kaedah yang harus diingat, di mana yaitu kaedah oktet dan kaedah duplet. Kaedah duplet ini yaitu elektron valensinya 2, itu khusus untuk unsur hidrogen dan helium, sedangkan oktet dengan elektron valensi 8 itu unsur selain hidrogen dan helium. Di mana bagaimana untuk memenuhi kaedah dari duplet dan oktet ini. Untuk mencapai oktet atau duplet, yang pertama syarat terima ion atau elektron disebut dengan ikatan ion, yang kedua pemasangan atau penggunaan elektron bersama atau ikatan kovalen, yang ketiga yaitu ikatan logam. Selanjutnya, kestabilan konfigurasi gas mulia itu yakni dilihat dengan konfigurasi Bohr, di mana dari gas mulia, konfigurasi gas mulia bisa Anda lihat bahwasanya elektron valensinya seperti yang telah dijelaskan, yaitu kaedahnya duplet atau oktet, di mana 2 atau 8 elektron valensinya. Nah, bisa dilihat bahwa He itu elektron valensinya duplet, yaitu 2, dan yang lainnya itu 8 atau oktet. Sekarang kita masuk kepada contohnya. Contoh pertama yaitu unsur Ri dengan nomor atom 3. Nah, langkah pertama yang Anda lakukan adalah Anda harus menuliskan konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya Anda boleh menuliskan konfigurasi modern yang 1s2, 2s2, atau yang lebih sederhana itu konfigurasi Bohr. Di sini kita menuliskan konfigurasi Bohr. Berarti konfigurasinya adalah 2, 1. Nah, Anda masih ingat di mana elektron valensi? Elektron valensi adalah kulit terakhir pada konfigurasi elektron, berarti adalah 1, merupakan elektron valensinya. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, di mana agar dia stabil, dia harus memenuhi kaedah oktet ataupun duplet. Berarti unsur Li mendekati kemiripan gas mulia, yakni gas mulia He dengan nomor atom 2. Berarti kaedah yang memenuhi yaitu kaedah duplet. Hingga Li agar dia stabil, dia harus melepaskan satu elektron. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang kedua, yaitu Cl dengan nomor atom 17. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 287. Nah, elektron valensinya adalah 7. Agar dia stabil, maka konfigurasi elektronnya harus 8. Sehingga unsur Cl untuk stabil harus menangkap satu elektron. Nah, selanjutnya contoh terakhir yaitu Al dengan nomor atom 13. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 283. Nah, perhatikan elektron valensinya di sini adalah 3. Di mana tadi dijelaskan bahwasannya jika unsur itu stabil, elektron valensinya adalah 8. Berarti dia membutuhkan 5 elektron atau dia melepaskan 3 elektron tadi. Nah, Anda bandingkan bagaimana untuk menentukan apakah dia melepaskan elektron atau menangkap elektron, itu dilihat dari energi yang kecil. Anda bandingkan mana yang lebih
besar energinya? Apakah menangkap 5 elektron atau melepaskan 3 elektron? Bandingkan. Nah, setelah kita bandingkan, bahwasanya kita ketahui bahwa menangkap 5 elektron energinya lebih besar daripada melepaskan 3 elektron, sehingga untuk stabil dia harus melepaskan 3 elektron. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ikatan ion dan bagaimana ikatan ion itu dapat terjadi, yakni ada serah terima elektron, di mana yang melepas elektron itu akan menjadi ion positif dan yang menerima elektron itu akan menjadi ion negatif. Lalu terjadi gaya kolom antara ion positif dan ion negatif. Nah, gaya kolom ini akan dipelajari di materi pembelajaran fisika. Dan syarat terjadinya itu antara unsur logam dan non-logam, di mana unsur logam itu adalah golongan 1A sampai dengan 3A, kecuali hidrogen, barium, dan boron. Kemudian semua golongan B itu merupakan unsur logam. Sedangkan unsur non-logam itu adalah golongan 4A sampai dengan 8A dan termasuk hidrogen, barium, dan boron. Interaksi logam dan non-logam itu membentuk ikatan ion, di mana unsur logam memiliki energi ionisasi rendah yang menjadi ion positif dan non-logam menjadi ion negatif. Contoh ikatan ion yang pertama itu ikatan Kf, di mana kalium itu logam memiliki nomor atom 19 cenderung. Nah, terlebih dahulu kita tuliskan konfigurasi elektronnya, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 1. Nah, elektron valensinya adalah 1, itu cenderung menerima atau melepaskan elektron. 1 berarti melepaskan elektron sebanyak 1 elektron. Selanjutnya F itu merupakan non-logam, memiliki nomor atom 9, itu cenderung bagaimana? Berarti kita tuliskan konfigurasi elektronnya 2, 7, berarti dia cenderung menerima elektron sebanyak berapa? Sebanyak 1 elektron, biar stabil, berarti 8. Nah, kemudian mereka terjadi serah terima elektron seperti syaratnya tadi. Ikatan ion merupakan serah terima elektron. K memberikan elektronnya kepada F. Diperhatikan yang pada slide, di mana kemudian terbentuklah ikatan ion positif untuk K dan ion negatif untuk F, dan terbentuk ikatan menjadi senyawa KF. Lalu contoh kedua yaitu ikatan MgO, di mana magnesium merupakan logam, memiliki nomor atom 12. Itu cenderung untuk bagaimana? Terlebih dahulu kita tuliskan konfigurasi elektronnya, berarti 282. Berarti cenderungnya melepaskan elektron sebanyak berapa? Yaitu 2, karena elektron valensinya adalah 2. Selanjutnya oksigen, yaitu non-logam, memiliki nomor atom 16, itu cenderung bagaimana? Terlebih dahulu tuliskan konfigurasi elektronnya, berarti 286. Berarti cenderungnya menerima elektron sebanyak berapa? Berarti 2 elektron. Nah, Mg memberikan elektronnya kepada atom O, sehingga Mg2+ dan O2- terjadi serah terima elektron dan membentuk unsur MgO. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elastik antara ion positif dan ion negatif. Lalu bagaimana sifat senyawa ion? Yaitu keras tapi rapuh. Perhatikan animasi tersebut, di mana ion jika dipukul maka terjadi pergeseran posisi, dan ion positif dan ion negatif itu gayanya tolak-menolak. Lalu sifat selanjutnya itu titik lebur dan titik didihnya tinggi karena kuatnya gaya elastis ion positif dan ion negatif. Selanjutnya sifatnya mudah larut dalam air karena gaya elastis melemah dalam air atau terpecah. Selanjutnya menghantarkan arus listrik karena ion positif dan ion negatif bergerak membawa muatan listrik atau cairan dan larutan. Lalu selanjutnya kita bahas tentang ikatan kovalen, di mana syaratnya terjadi ikatan kovalen yaitu pemakaian elektron bersama, yakni unsur logam dan non-logam. Lalu ikatan kovalen itu terbagi atas ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi.
di mana ikatan kovalen ini diatur oleh struktur Lewis. Nah, contohnya yang pertama itu ikatan kovalen H2, atom H itu merupakan non-logam dengan atom H non-logam. Itu memiliki nomor atom 1, sehingga pemakaian elektron bersama menjadi HH, pasangan elektron yang dipakai bersama. Bisa diperhatikan pada slide di mana yang terjadi adalah ikatan kovalen tunggal, karena hanya menggunakan satu elektron yang bersama. Selanjutnya pembentukan ikatan kovalen O2, ikatan antara atom O itu merupakan non-logam dengan atom O yang merupakan juga non-logam. Nah, diperhatikan bahwasannya pemakaian bersamanya yaitu 2 elektron agar stabil menjadi 8 elektron masing-masing pada atom O, sehingga ikatan kovalennya yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya itu pembentukan ikatan kovalen N2, ikatan antara atom N non-logam dengan atom N non-logam, di mana pemakaian bersama elektronnya itu sebanyak 3 elektron atau 3 pasang elektron, sehingga untuk memenuhi 8 elektron pada masing-masing atom N digunakan masing-masing 3 elektron, sehingga jenis ikatan kovalennya itu 3 ikatan kovalen rangkap 3. Nah, selanjutnya itu pembentukan ikatan kovalen koordinasi dari NH4+. Nah, perhatikan pada slide, di mana pada NH3 itu masih terdapat PeB atau elektron bebas. Kemudian, kovalen koordinasi dari NH4+ itu akan pada elektron bebas tersebut. Nah, perhatikan proses pembentukan pada gambar tersebut, di mana nantinya H+ akan menggunakan elektron bebas dari atom N. Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama elektron oleh 2 atom yang berikatan. Ikatan kovalen biasanya terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Penggunaan bersama pasangan elektron biasanya menggunakan notasi titik elektron atau dikenal dengan struktur Lewis. Bagaimana sifat senyawa kovalen? Yakni hantaran listriknya pada cair dan gas tidak menghantarkan listrik. Larutan atau kovalen polar dapat menghantarkan listrik. Lalu kelarutan dalam air, di mana kovalen polar larut dalam air dan kovalen non-polar tidak larut dalam air. Titik lilih dan titik didihnya lebih rendah dari senyawa ion. Lalu struktur Lewis untuk molekul polyatomik yaitu molekul H2O2 bisa diperhatikan pada slide, di mana kedua elektron belum memiliki pasangan pada atom O, sehingga bentuknya seperti itu digabungkan sehingga atom O-nya, sehingga elektronnya telah memiliki pasangan. Sehingga berikutlah bentuk dari struktur Lewis untuk molekul polyatomik, yaitu H2O2. Selanjutnya terdapat penyimpangan kaidah oktet, di mana penyimpangan kaidah oktet ini ada 2. Yang pertama kita masuk kepada tidak mencapai oktet. Di mana contohnya itu seperti BeCl2, Bf3, NO2 dan CO. Di sini kita ambil contoh BeCl2. Nah, terlebih dahulu kita tuliskan konfigurasi elektronnya, di mana konfigurasi dari Be berarti dengan nomor atom 4, 2, 2. 2 elektron valensinya membutuhkan 6 elektron lagi. Sedangkan Cl dengan nomor atom 17
berarti 2, 8, 7. 7 adalah elektrovalensinya. Berarti membutuhkan 1 elektron lagi. Dan 1 elektron ini dikali 2, kenapa? Karena di sini Cl ada 2. Sehingga selanjutnya kita tuliskan struktur Lewisnya. Berarti pada pusat yaitu Be, kemudian Cl. Sekarang tuliskan elektronnya masing-masing pada unsur. Be punya 2 elektron, Cl punya 7 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang perhatikan kenapa dia mengalami penyimpangan kaidah oktet yang tidak mencapai oktet. Perhatikan pada Be, di mana Be hanya memiliki 4 elektron, 1, 2, 3, 4. Hanya memiliki 4 elektron, sedangkan pada Cl sudah memenuhi kaidah ya, di mana ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga di sini terjadi penyimpangan yang tidak mencapai oktet. Karena oktet itu seperti yang dijelaskan pada awal, ini 8 elektron. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penyimpangan yang kedua, yaitu penyimpangan yang lebih dari oktet. Di mana contohnya yaitu PCl5, SF6, XeF2, XeF4 dan XeF6. Nah, di sini kita ambil saja contoh salah satunya itu PCl5. Terlebih dahulu kita menuliskan konfigurasi elektronnya. Pertama yaitu konfigurasi dari P dengan nomor atom 15, berarti 285. Elektrovalensinya adalah 5, sehingga membutuhkan 3 elektron lagi. Dan selanjutnya kita buatkan konfigurasi dari Cl. 287. Elektrovalensinya 7, membutuhkan 1 elektron lagi. Namun di sini kita kali 5 karena ada 5 Cl, berarti 5 elektron. Nah, sekarang kita buatkan struktur Lewisnya, di mana P menjadi pusat. Kemudian Cl, kita tuliskan Cl, ada 5 Cl. Nah, sekarang kita buatkan masing-masing elektronnya pada setiap unsur tersebut. Cl ada 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu seterusnya kita buatkan 7 elektron masing-masing pada Cl. Nah, pada P ada 5 elektron, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perhatikan kenapa dia mengalami penyimpangan kaidah oktet. Sedangkan pada Cl telah sesuai ya dengan kaidah oktet 8 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, namun penyimpangannya itu berada pada si P, unsur P. Nah, perhatikan unsur P memiliki 10 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga melebihi dari oktet. Ini hanya 8 elektron, namun ini telah melebihi, yaitu 10 elektron. Selanjutnya, kovalen itu memiliki 2 sifat, yaitu kovalen polar dan kovalen non-polar. Kovalen polar itu beda keelektronegatifannya besar. Dan contohnya seperti golongan 1A dengan 8A, atau seperti 4A dengan 6A. Nah, dan lain-lain ya. Dan dia asimetris.
Kemudian ada elektron bebas di atom pusatnya. Nah, contohnya itu seperti H2O. Kita buatkan satu labisnya. H2O. Nah, perhatikan pada atom O-nya ya, pada atom pusatnya memiliki elektron bebas. Sehingga H2O merupakan kovalen polar. Selanjutnya kovalen polar. Di mana kovalen non-polar ini simetris, beda keelektronegatifannya, sama dengan 0, tidak ada elektron bebas di atom pusatnya. Nah, contohnya seperti CH4 dan BF3. Sekarang kita tuliskan contohnya, salah satunya yaitu CH4. Satu labisnya yakni CH4. Nah, kita tuliskan masing-masing elektronnya. Nah, perhatikan. Pada C tidak ada elektron bebas ya. Elektronnya telah dipakai bersama dengan atom hidrogen, sehingga CH4 merupakan kovalen nonpolar.